Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin, amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan hormati para habaib, para alim ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat, para pejabat dan umara yang hadir. Wabil khusus guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad, mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Sofwan Nizami, semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, dan berkahi perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kekasih saya, panutan saya, guru kita semua, kiainya Petukangan Utara, Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA, dan ayah beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna, dan kita semua yang ada di sini mendapatkan nafkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Kiai Haji Dr. Abid Fauzi, para alim ulama yang nggak bisa anak sebutin satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Tiap tahun kita maulidan, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid bertanya kepada kita semua, anak sampaikan sama antum, apa yang berubah dari diri kita? Apa yang sudah berubah dari dalam diri kita? Kita setiap tahun maulidan, betul? Setiap tahun kumpul, betul? Tapi apa yang sudah berubah dari dalam diri kita? Apakah sholat kita bertambah khusyuk seperti Nabi Muhammad? Apakah kita bertambah ikhlas ketika bersedekah? Bagaimana sikap kita dengan keluarga kita? Sikap kita dengan suami kita? Sikap kita dengan istri dan anak kita? Dengan para ulama kita? Dengan para habaib kita? Semua itu harus ada perubahan yang mendasar kalau maulid ini ingin punya arti. Jadi maulid Nabi ini bukan sekedar selebrasi dan seremoni, melainkan bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, mari sama-sama kita duduk di majelis ini niatnya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niatnya untuk membersihkan kotoran hati kita. Yang butuh majelis ini saya. Majelis ini tidak butuh saya butuh majelis ini untuk membersihkan saya punya kotoran jiwa. Antum semua harus sama hadir di majelis, tujuannya bukan sekedar untuk kumpul-kumpul, tapi karena kita ingin jadi orang yang bersih hatinya, orang yang tidak punya rasa iri, orang yang tidak punya rasa dengki, orang yang betul-betul ridha kepada pembagian Allah dan cinta kepada Sayyidil Wujud Sayyiduna Muhammad. Sekaligus kita memperingati haul Abuya Hasan Baharun. Banyak orang mengatakan begini, yang namanya maulid, yang namanya haul itu bid'ah, betul? Kita cukup kasihan dengan orang-orang yang begitu. Kenapa, Bib? Karena mereka tidak bisa atau tertutup hatinya, tertutup akalnya dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perlu diketahui oleh Anda semua, yang pertama kali merayakan Maulid, yang pertama kali merayakan haul itu Allah, bukan manusia, bukan malaikat, tapi Allah Jalla Jalaluh yang pertama kali merayakan Maulid dan haul. Dalilnya mana? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala merayakan Maulid sama haul, buka surat Maryam ayat 15 dan 33. Ayat 15-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan, hari di mana dia diwafatkan, hari di mana dia dibangkitkan. Tolong jawab, apa bahasa Inggrisnya selamat hari lahir? Happy? Happy? Allah bilang di dalam Al-Quran ini secara tekstual, tidak perlu istifat, tidak perlu ditafsirkan. Allah mengatakan happy birthday Yahya, selamat ulang tahun Yahya. Dan Allah mengatakan selamat pada hari kematianmu wahai Yahya. Maknanya apa? Haul, selamat haul. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus ada yang bilang, itu kan pada saat hari lahirnya, itu kan pada saat hari kematiannya, tahun depannya nggak usah, tahun depannya lagi lebih nggak usah. Makanya baca Quran itu jangan setengah-setengah. Hanatin mabniun ala nafhamahu bil ijmal. Kita memahami agama ini tidak boleh sepotong. Fawailul lil. Kalau saya potong ayatnya di situ gimana? Gak akan ada orang sholat. Makanya buka ayat 33-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Kata Nabi Isa alaihissalam, selamat sejahtera bagi diri saya Isa alaihissalam hari di mana saya dilahirkan, wa yauma amutu, hari saya dimatikan. Nabi Isa yang sudah dewasa mengucapkan happy birthday to me, selamat ulang tahun untuk diri saya, selamat haul untuk diri saya. Bahkan sebelum Nabi Isa alaihissalam wafat sudah mengucapkan selamat haul untuk diri saya. Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah sebuah perintah Allah, dan insya Allah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Ada orang mengatakan, percuma, ngapain senang-senang pas Maulidan? Di luar sana banyak orang kesusahan, di luar sana banyak orang yang gak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Silakan tadabburi ini ayat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada pencintamu, katakan kepada orang yang beriman kepadaku dan kepadamu, karena mereka sudah dapat fadl, mereka sudah dapat anugerah, mereka sudah dapat rahmat, hendaknya mereka bersenang-senang, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bersukacita. Itu lebih baik, lebih bagus dari semua yang dikumpulkan manusia. Biarin, silahkan mereka kumpulkan tambang mereka, nikel mereka, batu bara mereka, petroleum mereka, intan mereka, emas mereka. Semuanya kata Allah yang menciptakan langit dan bumi kalah, gak ada artinya di hadapan rasa bahagia kita karena mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi kita senang nih sekarang, kita bahagia ini sekarang, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada slip gaji yang kita kumpulkan, daripada mobil yang kita jejerkan, daripada rumah yang kita koleksikan. Gak ada artinya dibandingkan malam ini karena kita sedang berindu.
kita sedang kangen dengan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu kayak bagaimana orangnya? Nabi SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, alisnya tebal melengkung, bola matanya itu lebih besar daripada putih-putihnya berwarna hitam. Kemudian di sisi putih-putihnya itu ada sedikit warna campuran merah. Kalau Nabi marah, saking putihnya tuh kulit Nabi, saking bersihnya tuh kulit Nabi, dari tengah alisnya keluar urat berwarna merah. Meskipun dalam keadaan tersenyum, meskipun dalam keadaan marah, tetap terpancar keindahan. Bayangin, kalau misalkan ada orang kulitnya putih bersih, marahnya senyum, terus di sini keluar urat berwarna merah, yang ada kita senang dimarahin sama beliau. Betul atau betul? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi SAW gimana orangnya? Nabi itu akhlaknya sangat luar biasa. Kita lihat Nabi itu kalau makan terjaga. Nabi tidak pernah makan sampai kenyang. Makan daging itu Nabi satu hari hanya satu kali. Kita kalau satu hari nggak makan dua kali, apalagi makan daging, kayaknya kita itu sengsara. Padahal tak demikian, saudara. Nabi Masya Allah orangnya, keringatnya wangi sampai dibotolin sama Ummu Sulaim. Bu, sehat? Halo, jawab apa bu? Cinta suami nggak? Pernah nggak botolin keringat suami? Pernah nggak? Nah, itu keringat Nabi dibotolin sama Ummu Sulaim. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW jangan bicara keringat. Fil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, ada orang kafir Quraisy lari bilang sama kawan-kawannya, saya baru melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena apa? Itu Muhammad kalau meludah tidak pernah jatuh ke tanah, saudara. Pasti sahabatnya menadahkan tangan supaya diludahi oleh Nabi Muhammad. Pak, halo Pak, cinta istri nggak? Cinta nggak? Mau nggak ada ludahnya? Bacin itu sahabat kalau Rasulullah pemuda ya Rasulullah ta'al itu saking mulianya Nabi, ludahnya ditadahin. Jangan ngomong ludah sekarang. Nabi kalau cukur, kalau potong rambut itu ngalang-ngalain selebgram. Makanya saya berpikir kenapa Nabi itu nggak ada zaman sekarang. Kalau ada Nabi zaman sekarang, ya Allah ribet. Mau cukur yang hadir 100.000 orang, mau potong rambut yang hadir 100.000, ngapain? Ngumpulin rambut Nabi Muhammad. Bu, halo, bu, sehat? Cinta suami nggak? Pernah nggak ngumpulin rambutnya? Iya, dikumpulin, tapi untuk dibakar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi itu kalau makan nggak pernah bersandar. Nabi kalau makan nggak pernah sandar. Makanya jadi jomblo nggak usah pusing kalau belum punya sandaran. Nabi kalau makan nggak pakai adat. Sebelum makan berwudu, habis makan berwudu. Kita sebelum makan kentut, habis makan kentut begini. Nabi suka jaga aib orang. Lagi makan rame-rame, tiba-tiba makan daging otak, ada yang ngebom. Kentut di depan Nabi. Bayangin, ini pelaku kriminal udah mau diupain di YouTube. Bayangin, nanti berani nggak kentut di depan Haji Fikri? Berani nggak kentut di depan Habib Lutfi? Mati ente, mati habis ente. Ini ada sahabat kentut di depan Nabi. Itu Sayyidina Umar udah panas banget itu. Sayyidina Umar tingginya 2,8 meter bu, sekali jitak mati bu. Tapi Nabi jaga nih orang biar nggak dipukul. Saya nggak bisa bayangin ada orang gendut di depan Nabi, buang angin di depan, habis makan daging onta. Daging onta itu habis bau. Bayangin Nabi bilang apa? Yang habis makan daging onta karena sebentar lagi mau sholat, maka wajib berwudu. Maka dianjurkan berwudu. Akhirnya satu ruangan padamu, itu pelaku kriminal selamat. Coba kalau Nabi
habis ketahuan ini wudhu kentut di masyarakat, ya kan? Itu Nabi. Kita juga harus senang dengan apa yang dimakan Nabi. Nabi itu paling suka makan semangka. Paling suka Nabi makan timun sama anggur. Nabi itu paling suka minum susu putih. Saya heran banget jauh-jauh dari BSD, ya Allah, airnya bening amat. Bajunya putih-putih, airnya bening. Darul Fala nggak punya duit apa? Miskin amat Darul Fala. Susu. Orang kalau mau deh harus ada susu. Saudara Nabi Muhammad. Tuh Nabi itu paling suka makan daging kambing. Daging kambing. Betul. Iya begitu. Saya ini suaranya habis. Kenapa? Dari tanggal 27 sampai tanggal 10 kemarin saya safari dakwah Jambi sampai ke Medan di 50 titik. Jadi kalau sampai detik ini saya sudah ngisi kurang lebih 115 majelis. Alhamdulillah masih bisa ngomong soal Nabi Muhammad. Saya cuma dipesenin sama guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Habib untuk menceritakan kepada manusia tentang manusia yang paling sayang kepada mereka, dialah Nabi Muhammad. Kenapa saya bangga jadi umat Nabi Muhammad? Satu, kata Nabi SAW, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala faqar. Namanya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ada di bawah saya di hari kiamat. Dan gak ada ceritanya orang Bani Israel, mau itu ulamanya, mau itu umaroknya, masuk surga duluan kecuali terlebih dahulu orang petukangan masuk. Lah emang bener, biar kata dagang cilok di depan pasti lebih dulu masuk surga daripada ulamanya Bani Israel. Biar kata tukang becak, tapi tukang becaknya Nabi Muhammad. Biar kata tukang pijit, tapi tukang pijitnya Nabi Muhammad. Gara-gara yang telin nama itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa masuk surga. Dua, kenapa saya cinta sama Nabi Muhammad? Nabi tanggung rasa sakit, ditebas 300 pedang, dikali triliunan manusia, sakitnya sakaratul maut kamu, antum, saya, orang tua kita ditanggung sama Nabi Muhammad. Apa balasan kita sama Nabi Muhammad? Kita caci ulamanya, kita caci para habaibnya, kita nggak cintai mereka. Itu balasan kita sama Nabi Muhammad. Makanya kalau melihat orang kayak itu, kita cukup bersyukur. Alhamdulillah kita nggak seperti itu. Tiga, kenapa saya harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena kita dalam satu hari dikasih 5 kali kesempatan untuk dapat syafaat. Pada saat kita setelah dengar azan, kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watin wassalatin ati sayyidina Muhammadanil. Siapa yang minta bagi Rasulullah wasilah pasti akan ditolong sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hidup Nabi. Saya singkat saja. Tolong dicatat. Pelajaran pertama, ketika Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara. Diajarkan kita makna kalau kita itu pasti sendirian. Bagaimanapun kita bersama dengan anak,
dengan istri, pasti kita akan sendirian. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu orang tua tak peduli anak, anak acuh sama orang tuanya. Suami dengan istri berpisah jalan, apalagi cuma sekedar sahabat. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Masing-masing orang hanya peduli kepada urusannya. Cuma satu yang mikirin kita, yang mikirin manusia. Jangankan mata kita, mata Fir'aun, matanya Haman, matanya Qarun, matanya Namrud mencari Nabi Muhammad. Jangan kita. Itu orang-orang yang tersesat, yang durhaka, yang kafir, mencari nanti di hari kiamat siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Nabi datang ke Bani Sa'ad ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Itu ahli tarikh, ahli sejarah sepakat kalau misalkan Bani Sa'ad tersebut dalam keadaan kering, dalam keadaan paceklik, Masya Allah nggak bisa ngapa-ngapain, air susu ibunya nggak keluar, semuanya kurus, otaknya kurus, dombanya kurus, kambingnya kurus, kormanya nggak berbuah. Tapi begitu bibir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi? Semuanya menjadi gemuk, semuanya menjadi rimbun, kormanya berjatuhan saking ranunya. Pelajaran nomor dua dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: kalau kita datang ke suatu tempat, kita datang ke sebuah kaum, hendaknya jangan untuk mengambil, jangan untuk menjajah, tapi untuk memberi. Fa innahu kana ya'ti liyu'ti la ya'khudh. Maka Nabi SAW setiap datang ke suatu kaum itu untuk memberi, bukan untuk mengambil. Masya Allah. Udah suat belum? Udah suat belum? Belum. Kita doain, Bu, siapa yang mau? Saya suruh terima sekarang. Dia kan sholat nih, sholat Nabi Muhammad. Nanggung banget ya, tisunya diambil ini, minumnya nggak ada. Bagaimana sih Cipinte, santri ente? Sholat Nabi Muhammad. Pelajaran nomor 3, Nabi SAW nguburin ibunya sendiri. Diajarin lagi makna kematian sama Allah. Yang keempat, Nabi diasuh oleh Sayyid Abdul Muttalib. Gimana cara ngasuhnya? Nabi ditaruh di depan Ka'bah, dikasih lihat sama Sayyid Abdul Muttalib cara ngeladenin orang, berkhidmat sama orang, bagiin kurma, bagiin air zam-zam. Apa maknanya? Nabi diajarkan berkhidmat. Kita umatnya jangan cuma mau diladenin, jangan cuma mau dilayanin, tapi juga harus mau melayani. Itu Rasul. 5. Nabi SAW diasuh oleh Abu Thalib, kakeknya meninggal umur 8 tahun. Apa pelajarannya? Abu Thalib miskin, gak punya apa-apa. Gara-gara mengasuh Rasul yang yatim, jadi kaya. Ente pengen kaya, pengen sukses, jangan jauh dari anak yatim. Itu semua tiap detik kehidupan Rasul, tiap detiknya itu pelajaran berharga. Umur Nabi 9 tahun, Nabi ngamon kambing, gembala kambing, padahal keringatnya lebih wangi dari minyak wangi surga. Antum yang keringatnya 11-12 sama kambing, belagu kalau melihat kan? Itu Nabi nggak begitu. Umur Nabi 15 tahun, ngumpulin anak panah, berarti fisiknya bagus. Kalau dilempar anak panah 300 meter, Nabi lari 300 meter, balik lagi. Makanya jadi umat Islam badannya harus sehat, perut sama dada harus rata. Itu Nabi SAW, badannya sehat, alinya tunjuk. Kita jangan Sallallahu Muhammad, makannya 5 dus, makanya bertaruh. Badannya sehat, wajar kalau bininya 11. Ente pengen bini 3, nafsu gede tenaga ayam. Nabi itu kuat, setara 40 orang kekuatannya. Wajar kalau bininya 11. Umur 20 tahun, Nabi diajarin diplomasi di rumah Abdullah bin Jur'an, menangis. Ya salam
Lu manis banget Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Pok, kawinin apa Pok? Ini banget Pok. Ya biasa yang pendiam memaksa. Oh, saudara Nabi Muhammad. Lanjut apa kagak? Anak kasihan makia sofa no. Udah nungguin ya. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Kalau udah 10 menit ingetin anak. Kasihan makia sofa. Kita juga pengen ngaji sama beliau. Saudara Nabi Muhammad. Udah dikasih tahu ada warnanya putih. Ini kagak paham kata perintah apa gimana sih? Woi, lu malah. Gua guru tetap di sini. Parah banget ya. Bertahun-tahun aja dimari J. Boleh banget. Udah tahu aus, kasih ke yang dingin yang adem. Ya Allah, bening aman. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik. Terus Nabi umur 20 tahun melamar kerja ke Ummah Khadijah. Artinya apa? Kita jangan malu kalau kita melamar pekerja, wajar. Dan pada momen ini yang paling ajib adalah menunjukkan keistimewaan Siti Khadijah. Kok asal ente tahu kok di zaman Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, ke pasar itu bukan beli bawang, beli perempuan. Perempuan itu dijual, ada price tag-nya, ada label harganya. Kita bisa bayangin di zaman perempuan baru dijualin, ada perempuan yang mempekerjakan laki-laki. Ih, berarti hebat banget nih. Siti Khadijah emang janda 2 kali, anak 4, tapi nggak sama sama janda pertukannya. Jangan disamain kok, beda ya. Bayangin Siti Khadijah mempekerjakan laki-laki pada saat perempuan banyak dijual. Ini secara psikologi, sosiohistoris kita nggak bisa membayangkan secara utuh gimana kerennya Siti Khadijah. Terusnya Nabi SAW amanahnya sangat luar biasa. Dikasihlah Maisarah untuk nemenin. Maisarah bingung. Ini orang semakin berkeringat semakin wangi. Kalau saya semakin berkeringat semakin bingung Maisarah. Terus dicari lagi. Ini orang kok gak ada bayangannya. Wah, kalau kesel sama suami gak mungkin injek kepalanya kan. Tapi bisa injek bayangannya gak? Bisa. Saya gak ngajarin. Jangan dibilang saya gak ngajarin. Terus yang lebih heran lagi, ada awan yang menaungi Nabi. Sama kayak kita, tapi kalau kita awan yang ada geledeknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW suat sama Siti Khadijah gak pakai banyak kalam. Itu mahalnya macam-macam. Ada yang bilang 40 ekor unta, ada yang bilang 100 ekor. Kalau mahal Nabi 100 ekor unta, berarti kalau 1 ekor unta yang mahal 80 juta, mahal Nabi 8 mil. Ya, kok mau nggak didatengin cowok ganteng, putih, bersih, wangi, tiba-tiba ngasih duit 8 miliar? Dialah Nabi Muhammad. Ada nggak orang sekarang kayak begitu? Kubina engkau dengan bismillah. Modalnya cuma kuota AMP, itu yang paling murah. Hati-hati akhwat, zaman sekarang buaya bisa bersuara. Assalamualaikum Bukti. Itu suara buaya, tapi juga ada buaya wati. Lihat tuh di Instagram saya di inboxnya. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya boleh nggak Bib? Ya Allah, itu kita harus hati-hati. Kalau kita dibikin begitu, jawabnya apa Pak? A'udzubillahi minasyaitonir. Langsung datang, emang jadi raja. Ini tinggal semangkanya. Katanya saya dengar ya, ini air susu nih kalau panas 5 menit kali minum dingin. Alhamdulillah, katanya minum 3 kali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu pelajaran hidupnya Nabi. Jadi kita punya Nabi itu sangat luar biasa.
sayang sama kita, peduli sama kita. Gak ada kamus beragama ada orang lebih sayang sama diri kita dari Rasul. Gak ada kamusnya dalam agama kita orang tua kita lebih sayang kita dari Rasul, gak ada. Bahkan gak ada kamusnya dalam agama kita lebih sayang diri kita dari Rasulullah, gak ada. Terus bagaimana caranya kita nyambung sama Nabi? Biasanya kalau kita pengen nyambung sama orang, telepon. Bib, emang Nabi punya nomor telepon? Ada. Saya tiap hari telepon sama Rasul. Gimana caranya? Ikutin saya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Itu Rasul langsung jawab, wa alaikassalam ya Ges bin Abdurrahman. Jawab langsung. Kita lagi dalam, makanya kami Alawiyin ini, salaf kami ngajarin begini. Kalau kamu dihina orang, kamu direndahkan orang, kamu diejek orang, kamu katakanlah dihinakan orang, direndahkan orang, kamu langsung ucap salam sama kakekmu Muhammad. Misalkan ada orang mengatakan, begini. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Langsung nyambung sama Rasul. Hilang semua karena lagi lapar, gak punya duit, salam sama Nabi Muhammad. Lagi jomblo, kangen sama siapa gitu, salam sama Nabi Muhammad. Ya elah, anak kira apa? Dipikir gua kambing. Makan deh, saudara Nabi Muhammad. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa di rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, bawa di depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumroh ulang usul dan Aqabah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, kerja keras hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Sudah sampai 7 lapis langit itu Bu, doanya sudah nggak bisa ditarik. Insya Allah kita semua kabul hajat, sehat walafiat, jadi ahli khidmat, jadi ahli sholat, jadi ahli sholawat, dan kita mendapatkan husnul khatimah, lontong Padang, tahu Sumedang, jalan boleh membentang, Habib Ges tetap sayang. Ada ranting, ada kayu. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.